Apa sih huruf kapital itu? Biar saya jelaskan apa itu huruf kapital. Sebelumnya, huruf kapital adalah huruf besar yang biasa digunakan di awal kalimat. Selain digunakan di awal kalimat, huruf kapital juga bisa digunakan untuk penulisan nama diri, gelar, dan juga untuk menekankan suatu kata atau kalimat. Huruf kapital juga memiliki pedomannya, yaitu judul dan subjudul, poin utama, penekanan, juga akrab dan konsisten. Jika ada seseorang yang menggunakan huruf kapital dengan benar, maka itu dapat membantu audiens untuk memahami inti pesan tanpa membuat mereka merasa berteriak. Sejauh ini, begitulah penjelasan singkat tentang huruf kapital. Materi yang selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Penerapan huruf miring tidak berlaku pada judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan. Sebagai gantinya, diapit dengan tanda petik. Contoh dari penggunaan huruf miring antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penegasan atau pengukusan huruf. Bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, huruf terakhir abjad adalah D. Dimas bukan menolong, melainkan ditolong. Yang kedua, untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan berbahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Oke, materi selanjutnya ada huruf tebal. Apa itu huruf tebal? Huruf tebal adalah gaya penulisan kata yang digunakan untuk mempertegas atau memberi penekanan pada teks maupun kata-kata tertentu dalam sebuah tulisan maupun dokumen. Huruf tebal ini membuat teks yang diberi penekanan terlihat lebih mencolok dibandingkan dengan teks lainnya. Itu karena huruf tersebut terlihat lebih tebal dibandingkan dengan teks lainnya. Huruf tebal ini biasanya digunakan untuk mempertegas bagian yang sudah miring. Seperti contohnya, huruf DH pada kata Ramadan. Huruf tebal juga biasanya digunakan untuk judul buku, judul, bab, subbab, maupun bagian penting lainnya agar lebih mudah terlihat oleh para pembaca. Materi selanjutnya, penulisan kata. Kata terbagi menjadi dua, yaitu kata dasar dan juga kata berimbuhan. Kata dasar adalah kata yang belum ditambahkan imbuhan, tetapi sudah memiliki makna atau artinya. Sedangkan kata berimbuhan atau afiks adalah kata dasar yang telah ditambahkan awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, dan awalan serta akhiran yaitu konfiks. Contoh dari prefiks adalah berjalan, menulis, dan dijual. Contoh dari infiks adalah kata gembung menjadi gelembung, kilau menjadi kemilau, dan kerja menjadi kinerja. Contoh dari kata sufiks adalah seniman, kameramen, dan juga lukisan. Sedangkan yang terakhir contoh dari konfiks yaitu kemauan, pemungutan, dan perbaikan. Materi selanjutnya, kata depan. Apa itu kata depan? Kata depan adalah sebuah kata yang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyatakan tempat, atau arah, atau tujuan, atau perbandingan, dan sebab akibat. Kata depan yang sudah umum seperti kata di, atau ke, dan juga dari. Kata depan yang sudah lazim biasanya seperti kata daripada atau kepada dan dipukul. Kata depan yang ditulis dalam penulisan judul harus menggunakan huruf kecil. Kata depan yang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya seperti keluar atau di luar dan dari Surabaya.